Oke, kita mulai dari sensor yang kita kenal dengan obstacle dulu. Oh, ini predicted hapus dulu sih. Kita harus mengenal yang namanya obstacle dulu. Obstacle sensor itu sendiri sensor yang mendeteksi cahaya. Bentuknya kayak gini. Bentuknya banyak, tapi itu biasanya paduan antara, nah bentuknya kayak gini. Itu biasanya nanti paduan antara inframerah sama fotodioda. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Ini yang warna putih ini inframerah. Aku buka pin. Next. Ini cancel. Sensor kecepatan ini nggak bisa disimulasikan karena memang nggak ada agak susah juga buat simulasi. Jadi harus pakai asumsi-asumsi nanti kalau misal kalian terpaksa simulasi. Jadi kita buka pin dulu. Ya, oke, jadi di sini ada sensor yang namanya kita kenal obstacle. Obstacle itu sensor yang nanti bakal mancarin gelombang inframerah, terus nanti ditangkap sama yang warna hitam ini fotodioda. Konsepnya mirip kayak sensor jarak. Cuma kalau sensor obstacle itu nanti mantulinya gelombang inframerah. Kalau sensor jarak kemarin kan mantulinya gelombang ultrasonik. Jadi lebih besar ini energinya sebenarnya. Permisi Mas, Ya. emang share screen-nya emang belum ada Oh atau iya, lupa aku, sorry. bagaimana Mas? Belum tak internet. Belum tak Makasih share Mas. mungkin. Makasih Raka. Sorry. Oke, kelihatan. Oke, kita ulang Sudah, lagi. Kak. Nah, jadi yang pertama ini sensor kita kenal obstacle. Obstacle itu bentuknya kayak gini. Jadi yang putih ini namanya inframerah. LED inframerah. Ini kalau kalian dihubungkan ke tegangan, itu nanti nggak muncul warnanya. Bisa muncul kalau kalian lihat di kamera saja. Gitu. Nah, ini nanti mancarin gelombang inframerah, terus nanti gelombangnya itu ditangkap sama ini fotodioda. Nah, kalau warnanya itu semakin gelap, nanti itu ada perubahan tegangan yang terbaca oleh fotodioda. Seperti itu. Jadi konsepnya gini. Anggap ini yang warna putih, fotodioda. Kalau yang hitam ini Nah, kayak gini ya. Nah, ini infrared, ini nanti inframerah kan di bawahnya merah. Jadi ini nanti bakal mancarin gelombang. Nah, di sini itu ada objek. Warnanya terserah. Nah, objek ini kalau misalnya warnanya hitam atau semakin gelap, gak cuma itu nanti kalau ketangkep ini, nah itu nanti ini kan mantul. Nah, kalau ini ketangkep sama fotodioda, itu nanti tegangannya lebih tinggi secara teori. Nah, kok bisa Mas? Nanti kalian pelajari di optoelektronika. Kalau diajari. Nah, kalau warnanya misalnya itu spektrumnya lebih misal warna kuning, nah itu nanti lebih kecil seperti itu. Jadi nilainya itu bisa gelap, bisa terang. Nah, nanti lebih advance lagi ini dipakai di sensor warna. Kita belum punya sensor warna dan agak susah juga ngodingnya. Pakai RGB. Itu. Nah, kita masuk dulu.
Eh, sorry. Sensornya kelihatan nggak? Mana ya? Kelihatan nggak sensornya? Yang di fotoku. Kelihatan Mas. Ya, kita pin dulu ya. Nah, ini nanti kalau misal tak anuin apa wis? Oh, jangan yang ini wis. Saya rodok ya. Satunya. Nah, ini nanti kalau tak deketin objek. Sorry, nah ini warnanya hitam. Nah, jadi kalau ada objek mendekat, ini bisa aku agak jauhin kok. Nah, kalau ada objek mendekat, ini nanti LED yang warna merah nyala. LED yang warna merah nyala ini maksudnya berarti ada tegangan gitu. Jadi kalau ada objek warna hitam, itu nanti bakal nyala. Nah, kita coba. Nah, warna hitam. Oh, kalau warna hitam nggak nyala. Itu tak pasangin ke mouse, nggak nyala. Tapi ketika tak anu ke ini, nah mulai nyala. Kan mulai nyala. Kalau tak anu ke warna hitam, nggak nyala. Gitu. Nah, jadi gini, jadi nanti kalau buat robot anu juga sama kayak gitu. Kalau buat robot apa wis, kalau buat robot mengukur garis, itu nanti kan ini kita cek dulu. Kalau warnanya selain hitam, itu nanti kan nyala. Kalau warnanya bukan hitam, itu nanti kalau warnanya hitam, itu nanti kan mati. Kalau warnanya bukan hitam, itu nanti nyala. Gitu konsepnya. Oke. Nah, cara bacanya gimana? Gini. Ini pembacaannya sensornya digital. Jadi pembacaannya itu kalau nggak 0 ya 1. Jadi sebelum kita ke sensor kecepatan, kita belajar bagaimana cara karakteristik sensor ini dulu. Caranya kayak seperti biasa. Jadi kita masukin anu dulu. Oh iya, sensor kecepatan yang hari ini tak ajari itu sensor kecepatan yang linear. Jadi ada dua macam yang aku tahu cara mengukur kecepatan. Sebenarnya tiga. Yang ketiga ini pakai kamera. Itu aku belum nyoba. Tapi kayak mudah. Pakai OpenCV. Nah, jadi yang pertama kita masukkan ini sensornya aku taruh di pin nomor 7. INT sensor sama dengan 7. Oke. Habis itu kita buat pin. Nah, karena ini dapat masukan dari luar, makanya ini bertindak sebagai input. Oke. Terus habis gitu kita pakai serial bikin 9600. Oke. Kita baru ke file log. INT baca sensor. Nah, kalau dulu kan kita pakai analog read ya, sekarang kita pakai digital read. Nah, yang kita baca apa? Yang kita baca bacaan sensor. Nah, kalau digital nanti bacanya gimana? Kira-kira 1-0 atau bernilai banyak nilai? Kalau digital. Ada yang mau jawab? Itu Kak bisa selain dari 1 sampai 0. Kebalik. Yang benar itu 1010. Itu kalau digital. Gak apa. Nanti bisa jawab. Ya, jadi kalau digital itu bacanya nanti 1010. Kalau analog itu bacanya nanti 1, 2, 3, 4, 5 itu analog. Tapi kalau analog itu sebenarnya itu bisa kalau analog itu sebenarnya ada batasnya. Sorry, nggak ada batasnya. Antara 0 sama 1 itu kan 0, nih bisa banyak. Bisa nggak terhingga. Nah, sekarang kita baca sensornya dulu. Oke, ini baca sensor obstacle. Sorry. Ya, karena ini bukan simulasi, jadi kalian pakai Arduino beneran. Yang pertama kalian klik tools,
terus port, terus pilih COM8. Sorry, aku mau masukin anak. Ya, selamat datang Ayuni. Oke, jadi aku ulangi. Hari ini kita akan belajar sensor obstacle. Sensor obstacle itu gimana? Sensor obstacle itu sensor yang mendeteksi gelap terang. Nah, bagaimana bisa mendeteksi gelap terang? Dari cahaya yang dipancarkan. Jadi kalau misal ini kan warna putih, ini namanya inframerah, yang warna hitam ini namanya fotodioda. Nah, sekarang kita lihat konsepnya gimana. Kalau inframerah itu tadi memancarkan cahaya. Nah, kalau warnanya itu selain hitam, itu nanti tidak terserap cahayanya. Jadi dipantulkan lagi, jadinya tegangan yang terbaca oleh fotodioda itu juga besar. Nah, tapi kalau warnanya hitam itu nanti kan cahayanya terserap. Jadi itu nanti nggak kebaca sama sensor fotodioda. Ini konsepnya ada di SMA, namanya konsep apa namanya? Aku lupa aku. Yang ada bilangan Stefan Boltzmann itu. Radiasi benda hitam. Gitu. Jadi nanti ada penyerapan dari benda hitam. Oke, itu sensornya. Bentuk sensornya seperti ini. Kita punya di robot kita ada 2. Jadi nanti ketika offline kita akan nyoba buat robot obstacle. Lintasannya kalian mau buat sendiri atau gimana? Atau pakai yang di apa namanya wis? Aku lupa itu. Di PIR kita punya lintasan robot. Ya, oke. Jadi di PIR kita punya lintasan robot, kita bisa nyoba ke sana nanti. Oke, kita lanjut ke pemrogramannya. Jadi alangkah awalnya kita cari tahu karakteristik sensor dulu. Sensornya ini dibaca secara digital atau dalam tanda kutip dibaca secara 0101. Nah, di sini ada tulisnya an error occurred while uploading the sketch. Tapi sebenarnya sudah bisa karena AVR done. Thank you. Nah, kita coba lagi wes. Masih loading sih. Oke, kita buka ini serial monitor. Nah, di serial monitor, kalian sambil lihat serial monitor, lihat yang di kamera HP ku juga ya. Nah, ini sensor yang aku pakai. Oke. Jadi ketika ini nggak terdeteksi apa-apa, nilai terbaca itu 1. Sampai sini paham? Nah, tapi ketika tanganku mendekat, ya. Nah, tanganku kan mendekat. Nah, tanganku mendekat. Kalian lihat nilainya. Berapa nilainya? Ketika tanganku mendekat. Ya, nilainya jadi 0. Nah, jadi ketika ini mendeteksi adanya objek, itu nanti nilainya bakal menjadi 0. Tapi ketika mendeteksi tidak ada objek, itu nilainya bakal menjadi 1. Tapi ketika ada objek warna hitam yang dekat, ini nanti malah tidak mendeteksi. Itu. Oke, jadi konsepnya pertama di situ. Nah, sekarang kalau misal ini kan ada 2 sensor. Ini kan ada 2 sensor, bisa kelihatan? Nah, aku sekarang ke sini, ke bagian kiri. Yang kiri nyala. Terus nanti ini jariku jalan ke sini. Nah, yang sini juga nyala kan sensornya. Nah, dari sini ke sini, ini kan ada jaraknya. Jaraknya kita anggap 7 mm lah ya.
Oke, saya tak kirim di WA caranya gimana. Bentar. Saya loading. Ya, kalau kalian pengen tahu bentuknya kayak gimana, nah nanti kayak gitu. Ini jaraknya sekitar tadi aku ukur sekitar 7 mm atau 70 mm atau 7 cm. Oke. Tapi kalau kita video ini enggak anu. Nah, jadi anggapannya nanti itu gini, set. Nah, kalau di sini nyala, ini ibaratnya kayak ngehidupin tombol start. Start, jadi anggapannya kayak stopwatch. Kalau di sini itu finish. Oke, ada yang masuk. Ya, selamat datang Karisma. Oke. Jadi bisa dilihat konsepnya sensor kecepatan itu gini. Kalau ada objek ke sini, ini kan nyala sensornya. Itu bisa kita anggap start. Nah, tadi ketika sensor yang ini nyala, itu nilainya 0. Oke. Terus kalau di sini nyala, nanti nilainya juga 0. Nah, waktu dari sini ke sini itu bisa kita hitung pakai pemrograman yang namanya milis. Nah, bagaimana cara pemrograman kecepatan? Nah, kita cek dulu. Cek, kita matikan dulu. Cek. Ya, jadi kita fokus ke pemrogramannya dulu. Ini pemrograman sensor kecepatan. Oke. Jadi yang pertama diatur, tadi kan ada dua sensor, yaitu sensor 1 dan sensor 2. Sensor 1 ini aku masukkan di pin 7, sensor 2 ini tak masukkan di sensor 8. Terus ada yang namanya flag. Flag itu anggapannya itu kayak tombol startnya. Tombol startnya flag 1 itu start, flag 2 itu finish. Maksudnya itu nanti ini kayak semacam apa ya? Flag itu kayak semacam, tapi kalian namai terserah nggak apa-apa. Tanda mulai sama tanda akhir pun nggak apa-apa, terserah. Mau kalian namain apapun terserah. Tapi itu ibaratnya sebagai titik acuan. Titik acuan awal sama akhir. Nah, terus ada lagi waktu 1, waktu 2. Nah, nanti bisa ngitung waktu. Jadi ini itu pertama aku menjelaskan, kita tulis dari awal aja dulu, guys. Yang pertama itu kita nganu sensornya terlebih dahulu. Nah, kita bacain sensornya terlebih dahulu. Kita pakai sensor 7 sama 8. Hapus semua. Habis gitu void setup. Kita masukin void setup. Nah, void setup ini nanti itu buat, ini masukannya input sama input. Jadi itu ibaratnya dapat masukan dari luar. Nah, masukan dari luar itu gimana? Kayak tadi jariku yang dari sensor 1 ke sensor 2, itu maksudnya dapat masukan dari luar. Seperti itu. Terus habis gitu baru void loop. Oke, di void loop itu nanti kita masukin ini. Kita nyoba sensor dulu. Oke, sudah. Jangan lupa toolsnya. Kita terus masukkan ke COM8. Nah, karena ini pakai Arduino Uno punya Klub Robotika. Jadi kita boardnya pakai Arduino Uno bisa. Nanti kalau nggak bisa itu pakai apa jenenge? Pakai Arduino Wi-Fi. Oke. Jadi ini kita baca kondisi timer 1 dulu sama timer 2. Oke, ada yang masuk. Ya, selamat datang. Moon Lily, kalau boleh tahu siapa namanya? Ya, oke. Mungkin bisa dilanjut nanti. Kita fokus ke sensornya. Nah, oke. Kembali ke pemrograman. Nah,
Jadi nanti di pemrograman itu ada ini, ada dua sensor ini. Kita pakai pemrograman yang ini. Ada sensor obstacle. Nah, ini serial print timer 1 kita baca nilai yang timer 1. Timer 1 itu yaitu tadi pembacaan digital dari sensor 1. Sensor 1 itu mana? Sensor 1 ini sensor yang pinnya terhubung di pin 7. Oh iya, aku sampai lupa. Nah, nyambunginnya gimana, Mas? Kita pakai ini dulu. Yang pertama kita butuh Arduino. Oke, Arduino-nya guys. Habis itu kita nah, terus kita pakai ini. Oke, jadi gabunginnya cukup mudah sebenarnya. Jadi yang pertama Arduino, terus yang kedua sensor obstacle. Nah, apakah sensornya sebesar itu, Mas? Tidak, sensornya kecil sekali. Harganya pun murah. Sekarangnya paling 7 berapa ya? 7.000 paling. 7.000, 10.000 lah paling mahal sensornya. Dulu zamanku SMP sensor kayak gini nih harganya agak mahal. 20.000 bisa. Sekarang murah. Oke. Nah, jadi ada dua sensor yang nanti aku pakai. Nah, jarak dari sensor ini ke sini itu jaraknya sebesar 7 mm. Tadi aku coba di lab. Nah, terus habis gitu yang dipasangin gimana, Mas? Oke, kita sekarang masangkan sensornya. Jadi yang pertama, di sensor ini ada dua. Yang pertama ada out GND VCC. Kadang out itu kadang ada 4. Yang satunya ini bukan out, tapi A0 sama D0. Kalau A0 itu nanti kalian kalau bacanya ingin bacaan digital, maksudnya nilai bacaannya pengen antara 0 sampai nilai berapa gitu. Nah, kalau digital itu bacaannya 1, kalau enggak 0. Kalau out ini nanti bacanya kita pakai 0. Yang pertama kita samakan VCC dulu. Nah, ini kan ada pin VCC sama GND. Kalau VCC ya, VCC kita hubungkan ke 5 volt. Oke, Arduino, thank you. Arduino-nya tak ganti sih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Mas. Oke. Oke, jadi ada VCC. VCC ini seperti biasa kita hubungkan ke VCC juga. Kalau di Arduino ini 5 volt. Nah, jadi VCC dihubungkan ke VCC. Terus GND kita hubungkan ke ground. Ground itu kayak gini. Nah, dihubungkan ke ground. Ini juga ground. Terus ada outputnya 7. Out ini tadi di pemrograman dihubungkan di pin nomor 7. Ini nomor 8. Yang satunya di pin nomor 7. Ya. Jadi rangkaiannya kayak gini. Sampai sini rangkaiannya paham kan? Paham, Kak. Ya. Jadi rangkaiannya kayak gitu. Oke, dari segi rangkaian sudah paham. Nah, jadi secara rangkaian kayak gitu yang aku rangkai. Nah, sekarang kita baru ke pemrograman. Nah, sekarang kita baca keadaan sensornya terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini membaca keadaan sensor.
Oke, ini membaca sensor. Membaca keadaan sensor. Memunculkan keadaan Oke, kita upload ke Arduino. Sekarang kalian lihat di video punya di kamera HP ku. Oke, di sini ada 2 sensor. Tapi kita nunggu itu dulu, nunggu sampai itu sudah di-compile. Pemrogramannya sudah di-compile. Ciri-ciri pemrograman Arduino sudah di-compile itu nanti ada tulisan done uploading. Nah, kalau sudah done uploading berarti itu pemrogramannya sudah di sensor, sudah selesai dikompilasi. Nah, sekarang kedua sensor di sini itu mati. Di sini ada lampu lagi, tapi lampunya mati. Nah, nilai yang terbaca itu 1 sama 1. Sekarang aku pencet sensor yang ini. Nah, bacaannya 0 sama 1. Terus habis gitu, anggap aja ini tanganku jalan, jariku jalan. Sekarang ke sensor selanjutnya. Nah, nilainya jadi 1, 0 kan? Berarti kalau ini jalannya cepat, sret. Nah, berarti ada nilai 1, 0 yang terbaca. Nah, keadaan 1 sama 0 itu bisa dibuat kode sebagai ngidupin untuk ngitung waktu. Ada selang waktu yang terukur antara sensor yang pertama sama sensor yang kedua. Misal dari sini ke sini. Anggap aja ini kondisi start. Tit 1, 2, 3, 4, 5, tit. Nah, terbacanya harusnya terbaca sekitar 5 detik. Anggap aja ini jaraknya 7 cm kayak yang aku kirim di grup. Nah, berarti kecepatannya kan bisa dihitung. 7 cm sebanyak 5 detik. Berarti kecepatannya berapa meter per sekon? Berapa cm per sekon, Mas? Kecepatannya. 7 bagi 5. Ya, berapa cm per sekon? 7 cm per 5 sekon. Berarti kecepatannya sekitar berapa cm per sekon? Satu koma Ya, berarti bacaannya sekitar 1,4 cm per sekon. Oke, sip. Bener Ayu nih. Jadi sudah dapat logikanya kan kalian? Kalau ada yang bingung bilang kok. Jadi sensor yang pertama apa? Ya, silakan. Tanya. Tadi jaraknya 7 meter ya, Kak? Sandi. Iya, 7 cm maksudnya. Nah, terus untuk yang satu itu dapatnya dari hasil yang di itu tadi ya, Kak? Yang satu itu, waktunya. Ya, jadi ketika tanganku itu ke sensor yang pertama, itu anggap aja tombol start. Nah, itu mulai ngitung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika tanganku sudah sampai sensor yang kedua, itu finish. Nah, ketika tanganku yang itu sudah sampai yang sensor 2 atau finish, itu nanti hitungannya mandek. Sampai sini paham? Gimana, Kak, hitungannya? Kenapa, Kak? Hitungannya mandek.
Jadi gini. Ketika tanganku ke sini. Nah, ini mulai ngitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, hub. Paham nggak? Masih bingung, Kak. Ya. Anggap aja ini 7 cm ya. 7 cm ini sudah paham kan ya? Iya, Nah, ini ada objek jalan, jariku yang tangan. Nah, anggap aja tak mulainya dari sini. Ini kan mulai ya. Yang sensor yang ini. iya. Mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini nyala sensornya. Kelihatan nggak lek nyala? Kelihatan, Kak. Nah, ketika yang ini nyala, ini kan nggak nyala. Ya kan? Iya, Ketika yang iya, Kak. ya. Jadi di sini itu start. Kamu pernah megang timer nggak? Belum. Di HP kan ada timer, pernah pakai nggak? Belum. Oh, belum. Oke. Berarti ya itu. Timer pas praktikum itu situ ya. Jadi kan itu Nah, ibarat bukan aku yang megang. ya, kita coba share screen. Oke, aku coba share screen dari HP ku. Nah, jadi di jam itu nanti ada yang namanya timer atau kita kenal yang namanya stopwatch. Nah, ketika sensor yang pertama itu nyala, itu ibaratnya itu mulai. Oke. Nah, ketika sensor yang kedua itu nyala, masih ingat kan sensor yang kedua? Itu baru mati. Nah, jadi kayak gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, kayak gitu. Nah, jaraknya kan tetap 7 cm. Nah, berarti kan kita tinggal bagi jarak yang tetap itu 7 cm itu menjadi apa wis? Jarak yang tetap 7 cm itu menjadi kecepatan. Dengan cara membagi 7 cm itu dibagi dengan waktu yang ditempuh pada saat sensor pertama ke sensor kedua. Paham nggak yang tak bilangin? Paham, Kak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kayak gitu. Tapi tenang, pemrogramannya nggak semudah yang kalian kira. Ini aku tadi belajar agak lama pemrogramannya. Oke. Jadi pemrogramannya yang pertama, oke. Nah, jadi tadi kan apa wis? Nah, di COM8 ini kan tadi kan keadaannya aku ini sekarang ke sensor pertama. Nilainya 0. Itu sudah mulai. Nah, sekarang ketika nilainya 10 itu berhenti. Gitu. Nah, ini keadaan sensornya dulu. Nah, sekarang kita matikan keadaan sensornya dengan komentar blok. Oke, ini bintang. Nah, oke. Nah, sekarang kita ngoding yang selanjutnya. Kita ngoding timernya. Tadi kan kita sudah ngoding keadaan sensornya. Sekarang kita ngoding timernya. Nah, di sini ada yang namanya flag. Flag itu kita anggap keadaan awal. Jadi gini, ketika nilai timernya itu, jadi gini, flag itu ibaratnya kayak start sama finishnya. Oke. Flag 1 ini maksudnya ketika nilai flag 1 sama dengan 0. Oh ya, gini lagi, sih. Tak video lagi ya. Tadi kan aku dari sensor 1 ke sensor 2 kan. Nah, sekarang keadaannya dibalik, dari sensor 2 ke sensor 1.
masih bisa ngitung nggak kira-kira nilai apanya wis? Nilai kecepatannya menurut kalian. Jadi posisinya dibalik. Dari sensor 2 ke sensor 1. Ting. Masih mungkin, Kak. Nah, karena itu kita ajukan dua keadaan start. Pertama, Start yang pertama itu keadaannya 0. Nah, ketika tadi kan ini tadi kan ini kalau aku kena tangan itu nilai yang terbaca di serial monitor kalau kena tangan nilainya kan jadi 0. 0 itu identik dengan low. Nah, 0 itu identik dengan low. Jadi timer yang satu low. Nah, keadaan flagnya sebelumnya juga 0. Nah, jadi ketika nilainya itu sudah menjadi low dan flagnya itu juga low, flag 1 kan sama dengan 0. Flag 1 yang sama dengan 0 dari mana, Kak? Sama dengan 0 itu dari sini. Dari keadaan yang kita ubah. Nah, jadi ketika flag 1 sama dengan 0, kita baru menghitung waktu. Waktu 1 sama dengan milis. Sampai sini paham? Baru flag satunya kita ubah nilainya menjadi 1. Tadi kan flag 1 yang awal nilainya 0. Sekarang kita ubah di sini. Flag satunya jadi 1. Sampai sini paham? Ibaratnya tombol startnya sudah mulai. Paham nggak? Oke, kita lanjutin ya. Nah, timer 2 pun juga sama. Timer 2 ini untuk membaca bacaan sensor yang kedua atau yang tak hubungkan ke pin nomor 8. Oke. Nah, habis gitu, ketika flag 1 sama dengan 1 dan flag 2 juga sama dengan 1, itu nanti kita ngukur waktu. Nah, jadi gini, kalau misal waktu 1 lebih besar daripada waktu 2, nah, waktu 1 itu gimana? Waktu 1 itu nilai milis. Nah, nilai milis itu gimana? Milis itu jadi gini, tak kasih contoh pemrogramannya, jalannya gimana. Milis itu gini. Ini aku kopas dari Arduino official. Jadi definisi milis itu gini. Nggak perlu, delaynya nggak perlu. Nah, jangan kasih delay dulu. Milis itu nanti bakal ngitung hitungan dari 0 ke 1. Jadi itu ibaratnya kayak semacam stopwatch gitu. Cuma ini ngitungnya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan dalam satuan mikrosekon. Kalau pengen lebih akurat lagi, pakai mikros. Jadi di milisnya kita ganti mikros. Kalau pengen lebih akurat. Tapi di sini kita pakai milis saja. Milis pun sudah cukup akurat. Nah, jadi nanti kita akan baca. Di sini kan unsigned long my time. Di sini my time kita sama dengan kan milis dalam kurung tutup kurung titik koma. Nah, milis itu nanti cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya kayak gini. Cek tak restart Arduino ini. Nah, jadi nanti mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ngitung terus. Milis. Gitu. Sampai sini paham konsep dari milis? Oke, Ayuni paham. Yang lain kira-kira ada yang ditanyakan untuk konsep milis? Belum, Kak. Oke, berarti aku anggap paham ya. Nah, sekarang kita baru buat ini.
Nah, habis gitu kita di sini kan memprogram memprogram milis. Nah, habis memprogram milis, nanti kita baru memprogram selisih waktu. Nah, kalau di fisika dasar kita kenal yang namanya delta T. T-nya yang kecil. Kalau T besar itu berarti untuk suhu. Selisih waktu. Nah, selisih waktu itu maksudnya mana? Selisih waktu yang terbaca dari flag 1 dan flag 2 ketika nilainya sama-sama 1. Nah, gini. Jadi gini, jika flag 1 ini keadaannya start dan flag 2 keadaannya juga start. Nanti waktu yang terbaca, jadi gini konsepnya. Aku mau balas WA sih. Iya. Nah, jadi gini, keadaan flag 1 itu gimana? Misal ini aku ketika flag 1, ketika ini mulai nyala, sensor yang satu mulai nyala, ini nanti itu flag satunya bakal dari yang 0 jadi 1. Sekarang ke flag 2, itu kan juga mulai nyala. Nah, anggap aja di sini nilainya ini sama, di sini itu nilai milisnya kebaca 1000. Di sini nilai milisnya kebaca 10 lah. Berarti kan selisih waktunya 1000 kurangi 10. Berapa nilainya? Sekitar 990-an. Gitu. Berarti sekitar 990 milisekon. Nah, itu terjadi ketika waktu 1 sama dengan waktu 2. Di mana waktu 1 itu nilainya adalah milis yang terbaca. Oh, ini waktu 2, sorry. Di mana? Itu waktu 2 ya, bukan waktu 1. Jadi nilai waktu 1 ketika dikurangi waktu 2 itu nilainya berapa? Itu nanti dihitung. Oke. Sampai sini paham yang di bagian ini? Kurang paham yang itu Kak. Yang tadi pas waktu flag Ya. itu kan 1000 ya kata kakaknya, terus yang flag 2 itu misalnya 10. Nah itu konsep yang itu belum paham Kak. Oh, gini. Tadi kan milis tapi kamu paham kan milis tadi? Paham? Iya Kak. Oh, milis paham. Nah, kalau misal ini sensor yang satu ini aku nyalain, nanti kira-kira ngitungnya bakal cepet kan? Iya Kak. Nah, itu kan ngitungnya bisa dari 0 sampai 1000. Nah, ketika di sini, ketika sampai sini, ini berhenti menghitung. Sekarang ini menghitung juga. Jadi ini berjalan juga, yang ini juga berjalan. Nah, mungkin biar tepat, kita langsung simulasi aja. Kita lihat waktunya saja. Berarti kita pakai serial dot print waktu 1. Terus baru. Nah, kita lihat nilai waktu 1, waktu 2-nya dulu ya. Di sini kalian paham kan? Maksudnya dikasih tanda petik 2 sama nggak dikasih tanda petik 2? Paham kan? Biar muncul itu kan Kak Ya, kalimatnya. kalimat. Kalau waktu 1 itu berarti yang muncul itu.
Kita cek dulu sih. Loading ya. Ada yang error. Kenapa error? Flag 1 was not declared. Nah, ternyata flag 1 tidak terdefinisikan. Nah, kenapa? Karena ini nggak tak copy. Jadi ini di copy dulu. Jadi kita mendefinisikan flag 1 dulu sama flag 2 dulu. Waktu juga kita definisikan. Ini keadaan awalnya ya. Keadaan awalnya semuanya 0. Kalau nggak dikasih nilai 0, keadaannya juga 0 sebenarnya. Oke, kita upload lagi. Nah, sambil lihat sambil lihat di kameraku juga nanti ya. Oke, loading. Oke, nah sekarang kita lihat serial monitor. Apakah terbaca? Nah, ini kan belum terbaca karena sensor satunya belum tak klik. Nah, sensor satunya tak klik. Sensor 2-nya juga tak klik. Nah, baru kebaca waktunya. Itu sih. Matikan sih. Ini berarti serial. Ini serial print line ya. Ingat kan bedanya serial print sama serial print LN? Ingat Kak, Oh ya, wis. kalau print LN itu ke samping gitu ya Kak? Ya, kalau print LN itu nanti ke bawah. Kalau print itu nanti ke samping. Jadi ini ke samping dulu terus ke bawah. Ke samping dulu ke bawah. Ke samping dulu ke bawah. Segitu-gitulah. Oke. Oke, kita lihat serial monitor. Ini clear dulu. Nah, jadi sambil lihat kameraku ya. Jadi ini pertama nyala dulu. Nah, habis gitu ini yang kedua nyala juga. Nah, kebaca kan? Nah, selisihnya bisa dilihat kan? Waktu 2 nilainya 20.372. Waktu 1 nilainya 15493. Sampai sini paham? Ya, aku ulang lagi ya. Thread. Nah, intinya gitu. Sekarang tak ulang lagi wes. Tak clear output. Nah, jadi ketika ini kan nilainya anggap aja masih 10. Nah, kalau kayak gini kan nilainya 10. Nah, di sini kan 11. Nah, kan sudah terlihat sih waktu 2 nilainya 12.217. Yang waktu 1 kebacanya 8.936. Waktu 2 kurangi waktu 1 itu adalah selisih waktu dari sini ke sini yang tadi aku uji seperti itu. Sampai sini paham? Yang waktu 2 itu yang sensor kedua itu ya Kak, yang belakangan. Ya. Jadi ini nunggu nilai flag satunya sama flag 2-nya itu sama-sama 1. Kalau misal ini tak buat cepet ya tak anu lagi, tak reset lagi. Nah, kalau misalnya tak buat cepet, misalnya set. Nah, itu juga lebih cepat waktunya. 3383 kurang waktu 2 3581.
Maka nanti tinggal dikurangi sih. Gitu. Tutup harus. Ya, sampai sini paham konsep dari sensor kecepatan? Paham Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain kalau misal nggak paham, bener-bener tanya ya. Ingat, kalian instrumentasi juga main ini. Jadi buat David, buat Raka, hati-hati. Tenang kok, ya semester 6 kok. Oke, jadi gitu cara ngitung waktu, selisih waktu. Nah, sekarang kita baru ngoding. Tadi kan waktunya nilainya besar sih. Waktu kan tadi nilainya 9.000, 12.000 gitu-gitu kan. Nah, itu satuannya masih milisekon. Nah, sekarang biar jadi sekon, makanya dibagi berapa? Dibagi 1000. Nah, seperti itu. Nah, tapi nanti kan cuma jadi Kak. Cuma jadi apa wis? Tapi kan nanti nggak bisa ngitung lagi dari awal. Nah, bagaimana biar bisa ngitung lagi dari awal? Tadi kan aku nganu ini kedua kalinya. Sih, tak tak lihatkan lagi. Oke, tak matikan sih. Nah, tadi kan aku ngitung ini sih. Dari sini ke sini. Nah, sekarang tak coba lagi. Sini ke sini. Sini ke sini. Sini ke sini. Loh, kok nggak bisa lagi, Kak? Kok nggak bisa ngitung lagi? Gimana caranya biar bisa ngitung lagi? Nah, ada caranya. Itu caranya di pemrograman sekarang. Tak matikan sih. Oke, berarti kita nambah pemrograman lagi di sini. Nah, sekarang kita buat sebuah kondisi. Kondisi di mana ketika flag 1 dan flag 2 sama dengan 0. Oke. Kalau flag 1 sama flag 2 ini sama dengan 0, berarti keadaannya ini berarti ini keadaan ketika mendeteksi objek. Nah, kalau kecepatannya ini sama dengan 0, nah tadi kan ada waktu sama kecepatan. Waktunya tadi kan sudah milisekon. Kita bagi 1000 biar jadi detik. Terus kecepatannya itu sama dengan jarak bagi waktu. Nah, kalau misalnya itu kecepatannya kalau misalnya tadi kalau misalnya nilai flag 1 sama flag 2 sama dengan 0 atau nilai kedua sensor itu sama dengan 0, nah berarti kan nggak ada objek kan. Tapi ketika flag satunya ini kesentuh, itu ada objek. Bisa dipahami sampai sekarang? Kak izin bertanya, takut Ya, tadi salah pengertian. apa-apa. Kalau ada objek itu nilainya 0 apa 1 Kak? Kalau ada objek itu nanti jadi gini. Ketika ini kan flag 1 sama flag 2 nilainya 0 kan? Iya kan? Iya. Kalau ada ini kan, kalau misalnya ada tanganku, berarti kan mulai ngitung. Berarti kan ada objek. Iya kan? Iya. Nah, karena ada objek, kalau nilainya 1 0, berarti kan ada objek. Kalau nilainya 0 1, Iya. juga ada objek kan? Iya. Kalau nilainya 1 1, apalagi 1 1, ada objek juga kan? Iya. Nah, gitu konsepnya. Kalau nggak ada 1, nggak ada 0, berarti nggak ada objek yang terdeteksi. Nah, jadi hati-hati, kalian kalau pakai sensor inframerah, terus kalian nggak deketin tangan, terus tiba-tiba sensornya nyala, berarti ada
gelombang inframerah yang lain. Tahu? Tahu nggak gelombang inframerah yang lain apa? Ya, hantu. Jadi kayak makhluk halus itu kan semua dari api. Kalau di Islam kan dari api. Nah, karena kalau konsepnya gitu, berarti makhluk halus itu kan bisa memancarkan gelombang inframerah. Kalau tiba-tiba kalian ini gini, tiba-tiba mancarin nggak ada objek mendekat, nggak ada objek tiba-tiba nyala, berarti ada hantu. Jadi ini bisa buat deteksi ada hantu apa enggak secara teori. Ada yang mau nyoba? Oke. Nah, sekarang kita buat keadaan if. Nah, kepasangannya if itu adalah else. Nah, sekarang kita ngukur waktunya dulu sih, wis. Sekarang kita nyoba else. Nah, ini delaynya kita ubah. Nah, bagaimana Kak biar apa? Biar biar kebacanya langsung balik ke awal. Nah, biar balik ke awal, kita kasih kode pemrogramannya ini langsung berubah ke 0. Flagnya juga berubah ke 0. Flag 1 dan flag 2 juga diubah ke 0. Sampai sini paham nggak? Jadi gini, tadi kan ketika mendeteksi objek, nilai flagnya kan jadi 1 kan? Yang awal Iya, ketika. Kak. Nah, biar bisa ngitung dari awal lagi, kita ubah saja nilai flagnya menjadi 0 lagi. Kecepatannya juga kita ubah jadi 0 lagi. Maksudku kecepatan yang terbaca di Arduino. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Nah, kita coba. Tapi kita ngukur waktu dulu, wis. Mungkin minggu depan kita tetap sensor kecepatan, tapi nanti sensor kecepatannya itu yang ngukur secara rotasional. Maksudku, kalian tahu kipas angin kan? Nah, itu bisa diukur kok kecepatannya. Sensornya tetap, cuma nanti pemrogramannya beda. Jadi di sini aku mau nunjukin kalau dua konsep pemrograman saja itu bisa beda. Gitu. Nah, di sini kan tidak ada objek. Kalian bisa ngelihat serial monitor sama kameraku. Sekarang aku nganu ke sensor ini. Objek terdeteksi kan? Nah, sekarang aku ke sensor yang kedua. Dulu. Nah, itu ada nilai yang terbaca itu. Nah, kan ini kecepatan sih. Biar nggak kecepatan, makanya kita di sini kasih yang namanya delay. Kita kasih delaynya sebesar tadi kan 5.000 atau 5 detik. Ya, kita simulasi lagi. Nah, kalau nggak dikasih delay nggak cuma ada tulisan objek terdeteksi aja. Nah, kita tunggu.
Sekarang kan tidak ada objek. Nah, sekarang aku akan buat ada objek. Yang pertama nyala, yang kedua nyala. Waktunya berapa? 1,95 detik. Nah, habis gitu tidak ada objek lagi. Sampai sini paham nggak? Izin bertanya Kak, Iya. waktu yang tadi itu Kak yang muncul itu waktu yang udah diselisihin ya Kak dari Iya. waktu yang kedua sama pertama. Jadi dari misalnya ini di sini kan objek terdeteksi. Terus yang kedua objek terdeteksi juga. Waktunya terukur 3,09 detik. Habis gitu baru anu lagi. Nah, waktunya sudah terukur kan? Kita tinggal ubah ke kecepatan. Pengen dua-duanya ya codingannya tinggal gini. Misal kita ingin pembacaan waktu sama kecepatan. Ya tinggal gini aja. Itu tadi cm per second. Kilometer per second. Tapi kita harus nulis nilai kecepatan ini sama dengan jarak bagi waktu dulu ya. Oke. Baru kalau sudah gini kita dapat nganu nilai kecepatan. Ya. Ya. Masih loading. Nah, sekarang kan wis tidak ada objek ya. Sekarang aku buat ada objek. Oke, anggap aja ini tanganku ya. Tanganku ke sini, tit, seret, tit. Nah, waktunya berapa? 1,91 detik. Kecepatannya 36,65 mm per second. Sampai ini paham? Paham Kak. Oke, wis. Yang lain paham cara membuat sensor kecepatan? Izin bertanya yang pas awal-awal Kak. Ya, silakan. Yang tadi yang ada lampu LED yang warna putih sama hitam, kata kakaknya kalau selain warna hitam itu dipantulkan. Terus kalau warna hitam itu warna hitam itu ya hitam yang bagian yang panjang kayak batang tadi gitu ya Kak? Ya, jadi saya dekatin ya. Kelihatan nggak? Ya, Sudah Kak. itu kan kelihatan cahayanya sih kalau pakai kamera. Itu tapi kalau di dunia nyata nggak ada cahayanya itu sebenarnya. Jadi itu namanya sinar inframerah. Kalian tahu kayak gini itu nanti di mata kuliah opto. Dosennya siapa? Surprise. Nanti. Oke. Jadi nanti cahaya inframerah itu nanti itu dipantulkan ke fotodioda yang warna hitam itu. Itu. Kita punya fotodioda. Ya, kita punya. Itu nanti bisa jadi sensor kebakaran. Kapan-kapan mungkin kita sekarang belajar sensor. Nanti setelah kita belajar sensor ini kita belajar sensor ya, kita nanti mungkin setelah belajar sensor kita belajar motor. Jadi nanti kita bagaimana cara ngoding biar motor itu belok kiri, belok kanan, maju ke depan, maju ke belakang. Itu nanti ada pemrogramannya juga kita ajari. Oke, nanti kalau sudah Agustus kalian
mungkin pertemuannya kita langsung nyoba. Aku mau ngetes kalian nanti masang gitu. Oh iya, aku lupa nganu YouTube yang kemarin. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat YouTube. Promosi. Ya, sering dilihat ya biar kita dapat AdSense. Biar bisa beli alat. Ya biar kita memperkaya alat lah. Biar meskipun UKT kita ya sih sedikit lah. Minimal kita bisa berwirausaha via YouTube sebelum diblokir pemerintah. Oke. Nah, jadi konsepnya gini. Ini kalau ada objek yang warnanya selain hitam mendekat, misal tanganku kan warnanya ini krim-krim agak pink kan. Ini kalau tak deketin, pasti yang warna merah nyala. Oke, sampai sini paham? Soalnya cahaya inframerahnya, nah yang nyala itu kelihatan kan? Yang nyala itu, yang putih, itu soalnya terpantul di tanganku. Akhirnya karena terpantul, itu kebaca sama fotodioda ini. Fotodioda itu yang deteksi pantulan sinar inframerahnya karena tidak ada serapan. Nah, kalau kalian masih ingat pelajaran SMA yang namanya radiasi benda hitam, yang warna selain hitam itu nanti nggak nyerap. Nanti kalian belajar ini sebenarnya di apa wis? Di Expert 1, di efek foto listrik. Ya, untuk David dan Raka siap-siap. Kalian nanti praktikumnya gelap-gelapan. Aku kasih spoiler ya. Praktikumnya gelap-gelapan. Oke. Nah, sekarang kita coba ke objek warna hitam. Ini wis. Contohnya ini. Ini kan kalau tak kasih, ini kan kameranya kalau tak kasih jariku kan sih, nyala sih. Sekarang kalau tak kasih warna hitam, nah, tak deketin wis ini, nggak nyala kan? Nah kan? Kalau ke sini nyala kan? Kalau tak kasih ke warna hitam nggak nyala kan? Padahal sudah deket ini. Iya, Kak. Nah, itulah konsep dari radiasi benda hitam. Yang kalian pelajari ketika SMA dulu. Kalau ingat, rumusnya nggak salah epsilon apa ya? Epsilon A konstanta Stefan Boltzmann dikali beda suhu. Kayak itu. Lupa aku. Nah, itulah caranya pembahasan tentang sensor kecepatan. Nah, nanti gini. Nanti kalian di robot ini sensor ini itu dipakai buat deteksi adanya benda warna hitam atau enggak. Sampai sini paham? Benda warna hitam atau enggak? Lakban kan warnanya hitam. Makanya itu kalau di robot pengikut garis yang warnanya hitam itu, jadi gini. Jadi kalau misalnya ini sensornya mendekat, itu nanti apa jenenge wis? Apa jenenge? Itu nanti kalau ininya nyala, rodanya nyala. Tapi kalau sudah mendeteksi lakban, misalnya lakbannya kan warna hitam, itu nanti langsung berhenti. Roda di sini langsung berhenti. Misalnya ini apa wis ono spidol kayak. Jadi ambil spidol. Anggap di sini tuh lintasannya. Nah, kalau misalnya ini anggap aja, ini kan warnanya ini putih. Nah, kalau kena warna hitam, itu kan nanti nggak apa wis. Kalau sudah kena warna hitam, nanti kan ini nggak apa wis, nggak nyala. Nah, ini rodanya juga mati, tapi roda di sini tetap nyala. Kalau roda di sini tetap nyala, itu kan nanti bakal muter, bakal belok ke kiri. Nah, itu nanti kalian tak ajari pas ngoding sensor apa wis? Sensor obstacle untuk robot pengikut garis. Atau kita kenal dengan line follower. Line tracer sih lebih tepatnya. Ya, oke.
Ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Kira-kira? Sudah tidak ada Kak kalau dari saya. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Enggak apa-apa kok tanya. Karena sebuah pertanyaan itu bisa mengguncang dunia. Aku pause dulu ya.